Pendidikan bangsa dari kota Soe, kami menyembahmu hingga bumi penuh kemuliaan. Kita adalah kita rindu bersama-sama mengambil bagian dalam kegiatan Abad ini, dan PR besar ini ada di panitia. Bagaimana menerjemahkan semua yang ada, bagaimana untuk melaksanakan kegiatan ini penuh dengan tanggung jawab, dan sehingga ini hasil yang kita capai banyak jiwa yang terpanggil untuk ada bersama-sama. Saya kembali lagi ke Ketua UPP. Tadi Mama cerita bahwa ini dasarnya memang tidak ada program besar kita di Sinode. Nah, bagaimana Bapak menerjemahkan ini sehingga kok dalam persidangan klasis tahun ini, persidangan majelis klasis tahun ini, UPP Persekutuan Doa memikirkan untuk membuat ini dalam sebuah program pelayanan tahunan tahun 2025. Itu bagaimana ceritanya Pak Ketua UPP? Terima kasih Bapak Rens. Hal dasar yang padanya membuat kami untuk mengajukan tema besar ini kegiatan peringatan lahir Bapak menjadi anggota apa. Kasih soalnya terdiri dari 24 jemaat dengan sebaran persatuan doa ada 197 persatuan doa. Banyak persatuan doa yang melayani, tetapi karena banyak pelayanan di luar sehingga keaktifan di dalam mendukung pelayanan di gereja itu sangat terbatas, bahkan kurang. Karena itu kita mengangkat tema ini untuk menyatukan kembali persatuan doa. Ini kekuatan yang besar, 157 persatuan doa dari Kasih Sore. Ketika berperan aktif di dalam pelayanan di gereja, ini akan sangat mendukung pelayanan di gereja, dan akan terasa pembangunan iman dan jemaat akan diharapkan bertumbuh oleh persatuan dan kesatuan dari persatuan yang tersebar di beberapa jemaat. Oke, berarti dengan semangat untuk mempersekutukan seluruh persekutuan doa kurang lebih 197 ya Bapak. Oke, akhirnya dari itu Bapak dari persekutuan doa mengusulkan ini untuk menjadi sebuah kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kasih Sore. Kalau begitu Bapak punya tujuan besar, rencana besar untuk melaksanakan kegiatan ini. Sudah beberapa bulan ini menuju bulan September. Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh UPP Persekutuan Doa untuk menyukseskan kegiatan ini? Baik, terima kasih. Ketika persidangan kelas majelis kelas bulan Februari, hal ini kita usulkan dan diterima dengan baik dari Persekutuan Doa bekerjasama dengan pengurus Persekutuan Doa Kasih Sore, dan bahkan Kasih Sore kita memulai dengan perkunjungan. Kita mengunjungi persatuan doa yang ada di 28 persatuan doa sejak bulan Maret hingga Agustus itu sudah kita kunjungi kurang lebih 24 mata jemaat. 24 jemaat. 24 jemaat ya, bersisa 4 mata jemaat. Karena kita fokus untuk kegiatan apa tahun ini, maka 4 mata jemaat ini akan dilanjutkan setelah kegiatan perayaan apa dan IP Mistik tahun 2025. Oke, terima kasih Bapak Ketua. Mama Ketua Pengurus Persekutuan Doa, tadi Bapak UPP bilang ada 197 persekutuan doa yang ada di Kasih Sore. Untuk kegiatan kali ini, kira-kira prediksi dan target, tidak prediksi ya, karena ini sudah ada perkunjungan, maka target dari pengurus Persekutuan Doa Kasih Sore yang hadir dari unsur Persekutuan Doa itu kira-kira berapa banyak orang? Baik, terima kasih Pak Rens. Jadi sesuai dengan rencana yang sudah kita lakukan, masing-masing persekutuan doa minimal mengirim 5 peserta, dan juga dari masing-masing jemaat yang ada di kelas sore sejumlah 28
mata jemaat ada dalam rencana 25 peserta yang akan dikirim untuk hadir ada dalam kegiatan langsung. Berarti kurang lebih ada 500-an sampai 700 orang dari unsur persekutuan akan hadir, dan tidak menutup kemungkinan untuk kalau tadi bilang persekutuan yang mau kirim 5, tapi kalau orang mau kirim 2 bilang jangan sampai dibatasi, apakah mereka juga masih bisa hadir walaupun target kita cuma 5, tetapi misalnya ada persekutuan 2 beta mau ikut, beta mau ini, apakah jadi problem atau tidak? Dibuka seluas-luasnya, Dibuka. minimal 5, tapi memang kalau ada kerinduan dari anggota persekutuan untuk ada bersama-sama dalam sukacita ini, kita tidak membuka menutup ruang. Jadi bahkan sesuai yang disampaikan oleh Mama Ketua Majelis tadi, bukan cuma anggota persekutuan, bahkan jemaat yang lain yang bukan anggota persekutuan pun bisa datang untuk ambil bagian dalam sukacita ini. Oke, terima kasih Ibu Ketua Pengurus Persekutuan Tuhan, Lasi Soe. Dari Ketua Kasis, dari UPP, dari Pengurus Persekutuan Tuhan sebagai pemilik kegiatan. Dan strategi, salah satu strategi yang sudah telah dijelaskan adalah membentuk panitia untuk menyelenggarakan, menyukseskan kegiatan ini. Dan telah ditunjuk di depan saya, itu ada ketua umum, ada ketua pelaksana, dan wakil ketua umum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Tanggung jawab besar ketika menerjemahkan apa angan-angan, cita-cita, visi dari semua program-program ini. Apa saja yang telah dilaksanakan oleh panitia, dalam hal ini yang mengkoordinir ini adalah panitia. Kami mohon penjelasan dari ketua umum atau yang mewakili, silakan menjelaskan bagaimana apa tahapan apa yang akan dilaksanakan dan sudah sejauh mana mempersiapkan dan menerjemahkan semua program ini untuk mencapai tujuan. Jadi baik, terima kasih. Jadi untuk menyukseskan kegiatan ini ada hal-hal yang dilakukan oleh panitia yang telah dibentuk dan diperhadapkan. Kita telah melakukan rapat-rapat, pertemuan di dalam tubuh panitia itu sendiri bersama semua seksi, dan kita meminta kegiatan-kegiatan apa yang mau dilaksanakan dari setiap seksi. Jadi setiap seksi mengusulkan kegiatan-kegiatan. Jadi selain rapat bersama dalam tubuh panitia itu sendiri, kita juga mengadakan rapat koordinasi dengan MKH, rapat koordinasi dengan CP dan Sampel PD Sinoda. Jadi begitu yang kita lakukan. Oke, terima kasih Mama Oketu. Boleh tahu lokasinya di mana, kapan akan dilaksanakan, dan prediksi-prediksi. Ya namanya dalam semua kegiatan panitia pasti memperhitungkan segala sesuatu, prediksi-prediksi kemungkinan jemaat tidak datang atau kemungkinan membludaknya jemaat yang akan hadir, strateginya seperti apa untuk mengurai dan memecahkan sebuah persoalan itu. Tantangan itu menjadi sebuah potensi penyelesaian masalah. Ya, jadi baik untuk lokasi kegiatan Abang. Jadi lokasi atau kegiatan ini berpusat di Jemaat Maranatha. Tentu kita bertanya, mengapa harus di Gereja Maranatha? Karena di tempat ini atau di gereja inilah mujizat air berubah menjadi anggur itu terjadi dalam momen perjamuan kudus. Dan selain di Gereja Maranatha, ada juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah-sekolah. Ada 41 sekolah yang menjadi tempat kegiatan IPI, dan di kantor-kantor, ada di kantor Bupati, kantor DPR, kantor camat Kota Soe, dan ada beberapa kantor lagi yang mungkin kita sudah bangun koordinasi untuk mengadakan kegiatan IPI di sana. Oke, berarti terlalu banyak ya. Jujur kalau mau didengar 41 kegiatan itu ada tersebar di Kota Soe. Paling jauh mana? Dari Benlutu sampai di Daman.
Luar biasa, artinya dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara ke selatan, semuanya terlayani, baik itu sekolah, gereja maupun di gereja juga ada. Ada juga, di gereja-gereja juga ada. Kalau gereja-gereja itu di dalam kota Solo ada 10 gereja di kota Solo. Oh juga ada, itu pertukaran mimbar ya? Iya, Oh, ya. pertukaran Oke. mimbar. Bapak Ketua Umum, izin untuk bertanya. Yang jelas kegiatan akbar seperti ini tadi kita sudah dapat dukungan dari sinode, dari klasis, dari persekutuan doa yang ada di klasis sore. Tetapi tentunya kita tidak bekerja sendiri. Untuk menyukseskan ini pastilah punya kemitraan dan lain-lain. Bagaimana mensiasati itu semua untuk kegiatan ini bisa berhasil? Ya, baik. Terima kasih Pak Lex. Sebelum saya masuk ya menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita berkolaborasi, saya berterima kasih dulu untuk kepercayaan jemaah, Rasis, UPP, UPP dan termasuk yang paling utama Rasis Pandemi yang telah memberi dukungan kepada kita semua, bahkan memberikan kepercayaan kepada kita sebagai panitia dan memberikan SK panitia kepada kita untuk leluasa pekerjaan layanan di tahun ini, sehingga ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami secara pribadi dan tentu kita semua sebagai orang-orang anak Tuhan yang ingin memberi diri untuk ada dalam pelayanan ini. Yang kedua, karena kegiatan ini termasuk kegiatan besar yang sudah dilakukan berulang-ulang, bahkan tahun ini sangat fokus untuk benar-benar demi memberi diri secara utuh untuk konsentrasi dalam merayakan air berhubung menjadi anggur yang sudah terjadi yang dalam sejarah yang sudah 20 tahun. Maka ini sebuah kebanggaan bagi jemaat Tuhan, khususnya demi dan kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan untuk bagaimana kita bisa sukses, selain dari kegiatan yang sudah disiapkan dan akan dilaksanakan, kerjasama, kolaborasi, dan bagaimana bergabung yang berbagi pihak ini sangat penting. Karena apalah artinya kita panitia bekerja maksimal, tetapi tidak bisa untuk menjangkau berbagai pihak untuk berada di dalam kolaborasi pelayanan yang luar biasa. Karena yang saya penting, banyak orang, banyak pihak yang ingin ada di dalam ruang-ruang pelayanan seperti ini. Kita panggilan inilah yang harus ditangkap oleh kita sebagai panitia untuk mengajak semua orang ada di sini. Kita sama dengan pemerintah daerah, dengan DPRD, dengan tokoh masyarakat teristimewa, stakeholder, pelaku-pelaku sejarah yang pernah ada dan masih hidup untuk memberi cerita, memberi dukungan, memberi testimoni bagaimana peristiwa 60 tahun yang lalu terjadi. Karena sebelum terjadi di puncaknya 2000 tanggal 26 itu ada hal yang sudah terjadi. Dari cerita orang-orang tua kita telah mendengarkan, sehingga kerjasama pertama adalah bagaimana kita membangun kekuatan yang optimal antara panitia dan juga 28 mata jemaat yang ada di klasis Solo. Selanjutnya kita juga membangun kegiatan seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Klasis tadi, bahwa di teritori itu ada 14 klasis, 13 klasis lain kita komunikasikan, kita sosialisasi untuk kita bisa bersama, karena persekutuan doa saya setuju persekutuan doa yang ada di klasis sore, ada juga banyak sekali persekutuan doa yang ada di klasis-klasis di sisi utara teritori TTS, bahkan ada di luar kawasan TTS, sehingga ini perlu kita kerjasamakan dengan berbagai pihak, dengan semua unsur persekutuan doa dan juga jemaat Tuhan. Keinginan kami adalah, dan ini harus menjadi kebutuhan kita bersama, bahwa kegiatan perayaan seperti ini bukan akan menjadi tontonan bagi jemaat, tetapi jemaat terlibat langsung untuk ada di dalam ruang-ruang pelayanan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya untuk menghadirkan jemaat yang tadi disampaikan oleh pengurus
bersuka doa rasis, bawakan sampahnya. Bayangkan kalau 197 bersuka doa dengan 5 orang anggota saja yang diutus, maka sudah hampir 1000 orang. Apalagi kalau belum lagi jemaat di luar anggota bersuka doa, maka akan ada begitu banyak orang yang ada di sini. Memang kebutuhan banyak sebenarnya kita bisa mengalihkan ribuan orang di sini. Karena pelayanan ini bukan untuk segelintir orang, tapi sebanyak-banyaknya orang tahu tentang kuasa Tuhan yang terjadi di Merdeka Selatan. Untuk itu kerjasama dengan gereja-gereja, utamanya ada 10 gereja di dalam kota Soe, kota Soe. Ya, ini yang memiliki jemaat yang cukup besar. Kemudian domisilinya tentu dalam kota dekat dengan pusat acara di gereja Maranatha. Kita berharap bahwa jemaat-jemaat Tuhan, dikasih kita terus doa di luar kota Soe yang hadir, mereka tidak bolak-balik. Karena itu akan memakan biaya yang sangat tinggi dengan kondisi daerah kita yang seperti saat ini. Sehingga kita kerjasama dengan jemaat-jemaat dalam kota 10 gereja, terus nanti dari jemaat-jemaat tersebut menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan yang bisa memberi untuk menampung, paling tidak penginapannya untuk bisa menampung semua jemaat Tuhan yang ada dari luar. Kemudian kita juga ada potensi-potensi orang-orang Kristen yang luar biasa yang memiliki berbagai hal, seperti memiliki alat transportasi, memiliki modal, memiliki sound system. Ini kita ajak, kita kolaborasikan untuk mereka ada di dalam kegiatan ini, sehingga memang beban-beban untuk PBH itu tinggi. Tetapi dengan menghadirkan orang-orang yang bisa membantu melayani, dengan sendirinya kita berharap bahwa dengan sukacita dan sukarela, ya mendapatkan berkat Tuhan yang begitu luar biasa dan sekarang mereka miliki, itu kita gunakan untuk pelayanan pada Tuhan saat ini. Nah, ini salah satu bagian dari kolaborasi yang harus kita bangun bersama semua pihak.